IHSG parkir di zona hijau pada perdagangan sesi pertama, Jumat 28 Agustus tahun 2026, dengan menguat 0,42% ke level ke-6.540,8,86. Sebanyak 343 saham menguat, 290 saham melemah, dan 330 saham lainnya stagnan. Nilai transaksi mencapai Rp7,78 triliun dengan volume perdagangan 21,05 miliar saham. 5 dari 11 sektor berada di zona hijau, dengan sektor energi menjadi penguat tertinggi sebesar 1%. Sementara IKPM, Baik dan Amin menjadi top gainers, sedangkan RGAS, TMPO dan BKDP memimpin jajaran top losers. IHSG hari ini, Jumat 28 Agustus tahun 2026, dibuka menguat 0,21% ke level ke-6.535. Semenit perdagangan berjalan, IHSG melanjutkan penguatan sebesar 0,25% ke level ke-6.538. Sebanyak 291 saham menguat, 110 saham melemah, dan 562 saham lainnya stagnan. Mayoritas sektor berada di zona hijau, dipimpin energi, konsumer, keuangan, bahan baku, hingga teknologi. Sementara sektor industri dan kesehatan menjadi dua sektor yang melemah pada awal perdagangan. Ketua pilihan pemirsa rebalancing penyedia indeks global, FTSE dinilai tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap arah indeks harga saham gabungan ke depannya. Keluar dan turun kelas sejumlah saham dalam indeks FTSE akan cenderung berdampak individual per sahamnya. Sejumlah saham tanah air mengalami perubahan klasifikasi dalam FTSE Global Equity Index Series di review September 2026. Dalam pengumuman resmi FTSE, BSDM menjadi salah satu saham yang didepak dari mid cap index terparkir di micro cap index dan tanpa ada satu saham Indonesia yang masuk ke indeks tersebut. Sementara dari small cap, sejumlah saham yang dikeluarkan antara lain BBYB, BJBR, BTPS, LPKR, LPPF, MNCN, PNLF, SILO, SMRA, dan SCMA. Selain SILO, 8 saham lainnya kini masuk dalam indeks microcap index. Sementara itu, tidak terdapat perubahan yang tercatat untuk kelompok large cap dalam daftar tersebut. Senior market analis Mirai Aset Sekuritas Indonesia, Nafan Aji Gusta, menilai keluar dan turun kelasnya sejumlah saham RI dalam indeks FTSE akan cenderung memberikan efek yang terbatas bagi IHSG dan cenderung berdampak individual per saham. Meski demikian, investor diingatkan akan risiko keluarnya dana asing usai rebalancing berlaku efektif. Risiko tersebut datang dari sejumlah lembaga keuangan global yang menggunakan indeks FTSE sebagai acuan. Namun dari sisi arus dana asing dampaknya tetap perlu diperhatikan karena rebalancing dapat memicu portfolio reallocation dan passive selling dari dana yang menggunakan FTSE sebagai benchmark. Sementara itu, tidak adanya saham Indonesia yang naik kelas juga menunjukkan belum adanya tambahan katalis dari sisi passive inflow. Secara keseluruhan, arah IHSG lebih ditentukan saham-saham berkapitalisasi besar, kondisi makroekonomi, pergerakan rupiah, kinerja emiten, hingga persepsi investor mengenai konsistensi reformasi pasar modal yang dilakukan regulator. Dari berbagai sumber untuk IDX Channel. Informasi emiten pemirsa, emiten perkebunan PT Eagle High Plantation atau BWPT menargetkan pembagian dividen interim kepada pemegang saham untuk tahun 2026. Rencana ini seiring dengan pertumbuhan kinerja perseroan dan usai merampungkan kuasi reorganisasi. Dikutip dari Keterbukaan Informasi Bursa Efek Indonesia, Direktur sekaligus Chief Financial Officer CFO PT Eagle High Plantation Tbk BWPT, Chong Kamlong, mengatakan perseroan tengah mengkaji pembagian dividen interim di tahun 2026, sementara dividen final akan dipertimbangkan berdasarkan kinerja keuangan tahun berjalan perseroan. Pembagian dividen menjadi salah satu target perseroan untuk memberikan manfaat kepada pemegang saham. Perseroan menyebutkan pemegang saham tidak hanya diharapkan memperoleh keuntungan dari kenaikan harga saham, namun juga dari pembagian dividen.
Rencana pembagian dividen interim tersebut sejalan dengan pertumbuhan kinerja perseroan di semester 1 2026. Berdasarkan laporan keuangan perseroan, perseroan membukukan pendapatan 3,26 triliun rupiah, meningkat 17,15% dibandingkan capaian 2,78 triliun rupiah di periode yang sama tahun sebelumnya. Sejalan dengan pertumbuhan pendapatan, laba bersih perseroan naik 22,87% menjadi 211,19 miliar rupiah di semester 1 2026 dari 171,89 miliar rupiah di semester 1 2025. Di sisi lain, pembagian dividen interim akan dilakukan usai rampungnya kuasi reorganisasi. Sebelumnya, perseroan akan melakukan kuasi reorganisasi dengan menghapus akumulasi rugi atau saldo laba negatif sebesar 3,71 triliun rupiah. Langkah tersebut dilakukan untuk menata kembali struktur permodalan perseroan melalui eliminasi akumulasi rugi yang membebani ekuitas. Rencana kuasi reorganisasi tersebut telah mendapatkan persetujuan pemegang saham dalam rapat umum pemegang saham luar biasa RUPSLB di 29 Juni 2026 lalu. Dari berbagai sumber untuk IDX Channel. Dan secara teknikal di sepanjang perdagangan hari ini saham BWPT mengalami penguatan signifikan seiring laju penguatan indeks harga saham gabungan. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, kita akan coba lihat pergerakan saham BWPT di sepanjang perdagangan hari ini, update jelang penutupan dan posisi penutupan di hari sebelumnya. Penutupan di hari sebelumnya di level 96, kemudian pada pukul 9 di sesi pertama pada pagi tadi dibuka di level 95. Dan selanjutnya pada pukul 10 menguat di 98 dan melesat di 11.30 ke level 101. Laju penguatan terbatas di penutupan sesi pertama siang tadi di 99, 13.30, pembukaan sesi kedua kembali menguat di 100, 13.45, melajukan penguatan di 102. Sementara pasca pembukaan, indeks harga saham gabungan sempat menguat ke level 103, intraday tertinggi hari ini dan sempat melemah ke level 95. Dan ini merupakan level pembukaan pada sesi pertama pada pagi tadi. Kita beralih ke grafis selanjutnya, pergerakan saham BWPT ini sudah mengalami pelemahan yang cukup signifikan, namun secara teknikal mencoba untuk bangkit di 2 bulan perdagangan terakhir. Di 2 Januari, saham BWPT masih diperdagangkan di 145, kemudian 23 Februari di 147, Maret, April, Mei hingga Juni mengalami tekanan yang cukup dalam seiring pelemahan indeks harga saham gabungan di 8 Juni beberapa bulan lalu. Juli mencoba bangkit ke 75 dan Agustus kembali diperdagangkan di atas level 100-an. Hari ini intraday sempat ke 103. Dari sisi valuasi pemirsa dengan beberapa indikator yang ada, kita akan coba lihat dari posisi pernya. Ada di kisaran di 7.39 kali, PSR-nya di 0.49 kali, PBV-nya sudah berada di atas 1 kali, tepatnya di 1.04 kali, dan PCFR di 5.19 kali. Kombinasi secara fundamental, teknikal, dan juga dari sisi valuasi, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX. Beralih ke informasi indikator perdagangan lainnya pemirsa, nilai tukar rupiah berbalik melemah usai menguat tipis di perdagangan sesi sebelumnya di tengah indeks dolar Amerika bertahan di area level tertinggi dalam sepekan. Dikutip data Tartia hingga Kamis siang tadi rupiah melemah di 0,21% di 17.748 per dolar Amerika. Sebelumnya rupiah dibuka melemah di 0,31% di posisi 17.750 per dolar Amerika di Kamis pagi tadi. Sementara indeks dolar Amerika di Kamis pagi terpantau melemah di 0,05% ke 99,119. Indeks dolar Amerika berbalik turun setelah di sesi sebelumnya ditutup menguat di 0,25%. Meski terkoreksi tipis, dolar Amerika masih bergerak di area level tertinggi dalam sepekan terakhir. Dolar Amerika sebelumnya menguat setelah data inflasi Amerika sedikit lebih tinggi dibandingkan perkiraan pasar. Indeks harga pengeluaran konsumsi pribadi atau PCE Amerika naik 3,7% secara tahunan, tidak berubah dari Juni dan sedikit melampaui konsensus pasar di 3,6%. Data inflasi tersebut menjaga ekspektasi kenaikan suku bunga The Fed tetap terbuka dan kondisi ini membuat ruang penguatan bagi mata uang negara berkembang termasuk rupiah semakin sempit. Selanjutnya kita akan update seperti apa pergerakan nilai tukar rupiah terhadap sejumlah mata uang utama berikut ini. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda, pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat di 17.600
rupiah. Kemudian terhadap euro di 20.677 rupiah, pound sterling di 24.101 rupiah, kemudian terhadap yen Jepang di 111,30 rupiah.